Kita patut mengapresiasi kerja penerbit Turos Pustaka yang selama ini giat menerjemahkan berbagai karya dari tokoh-tokoh besar Islam klasik. Dan di pertengahan tahun 2022 ini, mereka menerbitkan terjemahan dari 2 karya Ibnu Sina yang digabung menjadi satu buku dengan judul Psikologi Islam. Adapun 2 karya Ibnu Sina yang diterjemahkan tersebut ialah karya yang berjudul Ahwal An-Nafs, Risalah fi An-Nafs wa Baqaiha wa Ma'adiha, dan Thalas Rasail fi An-Nafs. Jadi 2 karya ini bicara banyak perihal jiwa manusia. Di karya pertama, Ahwal An-Nafs atau Ragam Perilaku Jiwa, Ibnu Sina membahas tentang definisi jiwa, sistem kerja jiwa, relasi antara jiwa dan jasmani atau tubuh fisik, serta konsekuensi dari keyakinan akan keberadaan jiwa terhadap isu-isu yang ada di kehidupan dan agama. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan substansi yang bukan materi, berwujud ruhaniyah, bersemayam dalam tubuh, dan mengendalikan tubuh secara langsung. Ibnu Sina juga menyebut jiwa ini sebagai daya, atau mungkin istilah ini sama dengan istilah energi dalam ilmu sains. Jadi kalau kita melihat manusia, pada diri manusia itu ada aspek yang bersifat material, yaitu tubuh fisik, dan ada juga aspek yang bersifat imaterial, yaitu jiwanya. Nah, jiwa ini merupakan penyempurna bagi tubuh fisik, karena ia menjadi energi, sumber hidup, tenaga, pengatur, dan penggerak bagi tubuh fisik. Meskipun sebagai penyempurna, jiwa sejatinya memerlukan tubuh fisik untuk mengaktualisasikan dan menjalankan fungsinya. Misal ya, dalam diri kita ada daya berpikir. Nah, daya berpikir ini baru akan bisa dijalankan lewat organ fisik kita, yaitu otak. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jiwa sejatinya memerlukan tubuh fisik untuk mengaktualisasikan dan menjalankan fungsinya. Nah, jiwa atau daya pada manusia ini nanti terdiri dari 3 macam, yaitu jiwa atau daya nabati, kemudian hewani, dan insani. Pertama, daya nabati. Daya nabati ini merupakan daya yang terprogram secara otomatis, di mana daya ini nanti mengatur 3 hal dalam diri manusia, yaitu mengatur daya makan atau mengolah makanan menjadi substansi yang diperlukan tubuh, kemudian mengatur pertumbuhan fisik manusia, dan mengatur reproduksi manusia. Kedua, jiwa atau daya hewani yang mengatur kehendak manusia untuk bergerak, yang pertama, dan mengetahui, yang kedua. Nah, daya penggerak ini disebabkan oleh hasrat manusia untuk mencari kenikmatan dan menghindari hal-hal yang tidak mengenakan. Misal ya, kita bergerak untuk mencari makan. Nah, itu kan karena kita hendak mengejar yang namanya kenikmatan. Kemudian untuk contoh menghindari hal yang membahayakan, misalnya kita bergerak melompat karena menghindari hewan yang berbisa misalnya. Nah, itu gerakan atau daya penggerak yang disebabkan karena kita ingin menghindari hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, 2 contoh ini merupakan gambaran dari adanya daya penggerak dalam diri manusia. Sementara dalam aspek mengetahui, daya hewani ini memberikan manusia kemampuan untuk mengetahui dari luar lewat indera, dan kemudian mengetahui dari dalam seperti melakukan hayalan, imajinasi, dan ingatan. Jadi, upaya kita mengetahui lewat indera, kemudian upaya kita membayangkan, menghayal, dan berimajinasi, mengingat, itu adalah gambaran dari adanya daya hewani dalam diri kita. Ketiga, daya insani. Kata Ibnu Sina, ini merupakan daya yang memberikan energi kepada manusia untuk melakukan aktivitas dengan inisiatif pikiran, mengolah gagasan, dan menangkap hal-hal yang bersifat universal. Daya insani terdiri dari daya praktis dan teoritis. Kalau daya praktis ini akan menghasilkan akhlak atau perilaku atau etika, sementara daya teoritis ini sistem kerjanya akan menghasilkan apa yang disebut dengan pengetahuan. Nah, jadi ketiga daya ini bersifat hierarkis ya, atau bertingkat dari nabati, kemudian hewani, dan insani. Semakin ke atas, maka akan semakin kompleks sistem kerjanya. Oke, seperti apa hubungan antara jiwa dan tubuh fisik atau jasad? Pertama, sudah dibilang tadi bahwa ruh dan jasad itu 2 substansi yang berbeda. Yang satu non materi, yaitu ruh itu tadi, sementara yang satunya lagi bersifat materi, yaitu fisik kita. Nah, kata Ibnu Sina, jiwa ini muncul setiap kali tubuh yang layak ia gunakan juga muncul. Nah, jadi keduanya muncul secara bersamaan. Jiwa ini berbeda dengan tubuh dalam hal kekuatannya. Jika tubuh itu bisa rusak dan melemah, jiwa tidak.
Perbedaan ini juga disebabkan karena unsur jiwa itu sendiri bukan materi sebagaimana jasad. Sehingga Ibnu Sina kemudian menyimpulkan bahwa saat tubuh fisik atau jasad manusia binasa, jiwa akan tetap hidup abadi. Oke, lalu apa konsekuensi pemikiran Ibnu Sina? Pertama, pemikiran Ibnu Sina di atas menolak pemahaman reinkarnasi. Kata Ibnu Sina, jiwa itu diperuntukkan secara spesifik bagi tubuh tertentu. Jadi satu jiwa untuk satu tubuh. Alhasil, tidak ada yang namanya reinkarnasi. Kedua, pemikiran Ibnu Sina juga dapat diarahkan untuk membangun suatu keyakinan bahwa daya-daya kejiwaan ini berasal dari satu sumber utama. Jadi tingkatan kualitas dari tingkat yang paling kecil menuju tingkat yang lebih besar itu tadi, dari tingkatan yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks itu tadi, dari daya nabati, kemudian hewani, kemudian insani, ini menunjukkan adanya sumber utama dari daya tersebut. Dan sumber utama itu pastilah jauh lebih besar. Dan dialah yang maha pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi asal pancaran dari ketiga daya tersebut. Kemudian, pemikiran Ibnu Sina ini juga dapat digunakan untuk membenarkan kenabian. Jadi ketika ada manusia yang mampu menyaksikan objek-objek ilahiyah, itu penjelasannya nanti dapat menggunakan pemikiran Ibnu Sina ini. Dan terakhir, pemikiran Ibnu Sina mengenai jiwa juga mengantarkan kita pada konsep kebahagiaan yang hakiki. Menurutnya, kebahagiaan yang hakiki terletak pada kenikmatan yang bersifat ilahiyah, bukan materi. Kalau kenikmatan yang bersifat materi, itu hanya akan menyenangkan tubuh fisik kita saja, dan itu akan sirna sebagaimana tubuh kita. Jadi sifatnya sementara. Tapi kalau kenikmatan yang bersifat ilahiyah, itu akan memberikan kedamaian pada jiwa. Dan ia bersifat abadi sebagaimana jiwa kita yang akan terus hidup setelah jasad binasa. Nah, itu tadi rangkuman dari terjemahan karya Ibnu Sina di bagian pertama buku ini. Selanjutnya, untuk karya lainnya yang diterjemahkan dalam buku ini, itu berjudul Thalath Rasail fi an-Nafs, 3 risalah tentang jiwa. Sebenarnya, materi-materi yang dibahas dari karya Ibnu Sina yang kedua di buku ini, itu kurang lebih mirip dengan yang di bagian pertama. Pembahasannya masih berkutat tentang jiwa, jenis dan macam-macam jiwa atau daya, sistem kerjanya, dan konsekuensi atas pemahaman tersebut. Yang mungkin tidak ada di bagian pertama itu tentang bukti dari keberadaan jiwa manusia yang berbeda dari tubuh atau jasad. Nah, di karya ini Ibnu Sina menjelaskan bahwa untuk membuktikannya, pertama kita bisa melihat bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang konstan, tidak seperti fisik yang berubah seiring berjalannya waktu. Kedua, saat kita menjelaskan kepada seseorang apa yang kita lakukan, kita tidak mengatakan bahwa yang melakukan itu tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya. Tapi kita seringkali pakai kata aku atau saya gitu ya. Misal, aku mengambil buah-buahan, aku mengangkat barang, dan lain-lain. Nah, kata aku di sini menunjukkan adanya sesuatu dalam diri kita yang bukan fisik yang kemudian melakukan pekerjaan itu tadi. Ketiga, kalaupun kita bilang bahwa anggota tubuh yang melakukan sesuatu, tetap saja di belakangnya itu ada kata aku atau di depannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tubuh tadi tidak bekerja sendiri, melainkan ada bantuan dari substansi yang lain, yaitu jiwa. Oke, itu pembahasan yang mungkin tidak dijelaskan di karya Ibnu Sina yang pertama di buku ini. Meski pembahasannya agak mirip antara karya pertama dan kedua yang diterjemahkan di buku ini, saya pikir tidak ada salahnya memang untuk penerbit menerjemahkan kedua karya ini dan menggabungkannya ke dalam satu buku. Karena karya kedua Ibnu Sina di buku ini itu bisa menjadi penjelasan tambahan atas karya di bagian pertama. Jadi kalau pembaca misalnya merasa masih kurang paham dengan apa yang disampaikan di karya pertama yang diterjemahkan, nanti pembaca bisa mendapatkan penjelasan tambahan di bagian yang kedua. Oke, itu saja ngomongin buku kali ini. Buku ini tentu saja direkomendasikan untuk kalian yang ingin memahami psikologi manusia dari perspektif tokoh Islam klasik seperti Ibnu Sina. Nah, biasanya yang memerlukan buku ini tuh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi Islam ya, baik yang jurusan filsafat, sosial humaniora, hingga pendidikan. Karena sosok Ibnu Sina ini sering muncul di materi-materi perkuliahan di jurusan tersebut. Atau bagi kalian yang ingin menyelami jiwa manusia, mengenal diri kalian lebih dalam dengan nuansa yang lebih bersifat spiritual, buku ini juga cocok untuk dibaca.
Bagi saya, buku ini tergolong hampir berat untuk dipahami, jadi saya bacanya juga berulang-ulang kali. Bahkan ada beberapa bagian yang hingga saat ini saya masih belum terlalu paham. Cuman kalau hanya untuk ditangkap secara garis besar, saya pikir buku ini masih bisa untuk sampai ke level itu. Cuman kalau paham sampai detail banget gitu ya, itu sepertinya perlu pembacaan dan perenungan yang lebih ekstra lagi. Tebal halamannya hanya 300 halaman, harganya untuk Pulau Jawa itu 93.000, dan sepertinya di marketplace atau toko buku online harganya bisa lebih murah karena ada banyak toko buku yang menyediakan diskon. Oke, itu saja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih.